Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu sidang jemaat GKMI Kerasa yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, yang sampai pada hari ini kita masih terus beribadah di rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa tidak akan mengurangi rasa sukacita kita dan kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Doa kami kiranya setiap rumah-rumah tangga yang pagi hari ini beribadah kepada Tuhan dipenuhi oleh roh sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Saya juga percaya bahwa hari-hari ini setiap kita pasti punya banyak pergumulan, pasti punya banyak masalah, pasti punya banyak tantangan kehidupan di tengah-tengah pandemi yang belum kunjung usai ini. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, datanglah kepada Dia, bicaralah kepada Dia, berlututlah di hadapan Dia. Sebab di dalam hadiratnya, di altarnya Tuhan, Dia akan memberikan kelepasan, kesembuhan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang berduka cita. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk memulai ibadah ini. Kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari katakan sujud, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu sekali lagi katakan, bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Oh, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Oh, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku
ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, oh, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yang sakit, mari katakan kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, penghiburan terjadi, penghiburan terjadi saat datang di altarnya. Oh, kami datang di altar-Mu. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, kami tahu ketika kami datang di altar-Mu, ketika beban hidup kami tambah berat, kami tidak tahu kemana kami akan pergi mencari pertolongan. Tetapi kami tahu Tuhan, ketika kami sujud di altar-Mu, kekuatan-Mu mengalir bagi kami. Ketika kami datang di altar-Mu, kami yang sakit sembuh, kami yang lemah dikuatkan, kami yang bersedih diberi penghiburan, kami yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah kami pagi ini di setiap rumah-rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan tercurah penuh untuk setiap kami dan rumah tangga kami, sidang jemaat GKI Mikrasa. Terima kasih banyak Bapak, kami tabiskan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat GKI Mikrasa yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini mungkin kalau mau dengar kata bahagia, mungkin sulit juga bagi kita. Karena kebahagiaan kita seakan dirampas, kita gak bebas kemana-mana seperti dulu. Ibadah terbatas, mau piknik pun terbatas, melakukan aktivitas apa-apa, semua serba terbatas. Kebahagiaan kita seakan harus diambil. Kita gak bisa hidup normal sebagaimana biasa. Tapi pagi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gak usah khawatir. Karena kebahagiaan yang sejati bukan karena itu semua. Kesenangan-kesenangan dunia yang bisa kita nikmati hari ini. Tapi kebahagiaan sejati. Karena Yesus ada di dalam kita. Sumber kebahagiaan yang tidak akan pernah berubah. Sumber kebahagiaan yang melampaui segala-galanya. Ketika Yesus ada di dalam kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku.
ditebus, ku ditebus. Oh, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari katakan, aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi. Mari katakan, memuji Yesus selamanya. Mari katakan, aku bernyanyi, oh bahagia. Haleluya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Mari katakan, pasrah sempurna, pasrah sempurna, nikmat penuh, nikmat penuh. Haleluya. Suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu. Mari katakan, kasih dan rahmat, kasih dan rahmat besertaku, besertaku. Mari Bapak Ibu dengan berbahagia bersama katakan, aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia. Mari memuji Yesus bersama-sama. Memuji Yesus, oh selamanya. Aku bernyanyi, oh bahagia. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Mari katakan lagi, aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Katakan, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tetap berbahagia, memuji Engkau selamanya. Di tengah-tengah dunia yang seakan-akan membuat kami tidak bahagia, tetapi kami tahu kebahagiaan kami ada di dalam Engkau. Kami akan terus memuji dan meninggikan nama-Mu. Mari Bapak Ibu,
Kita mau datang kepada Tuhan membawa setiap doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita datang kepadanya. Apapun juga menimpa kita, tangan Tuhan pasti akan terus menjaga, melindungi kita. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk nyanyikan pujian ini. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya penghiburku, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, bersyukur sepanjang malam Engkau telah melindungi kami sehingga pada pagi hari ini kami semua boleh bangun dengan badan yang sehat. Bapa, persiapkan kami semua
khususnya sidang jemaat GKM Mikrasa, untuk datang bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah semua boleh mempersiapkan dirinya untuk bertekuk lutut bersembah sujud kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyediakan waktu kami untuk bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami, untuk kesehatan, kekuatan dan kemampuan, untuk kami dapat melakukan aktivitas kami hari lepas hari. Tuhan, kami berdoa untuk segala pergumulan sedang jemaat-Mu tempat ini. Apa yang mereka alami, kami ingin menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami semua boleh belajar untuk selalu berserah, berharap dan bersandar hanya kepadamu di dalam setiap pergumulan kami. Tuhan, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mana pada saat ini mereka sakit. Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu menjamah mereka. Pagi ini juga mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Walaupun badannya sakit dan lemah, tapi hatinya penuh ucapan syukur. Boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang bergumul di dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau tahu, biarlah Engkau sendiri yang ikut campur tangan Tuhan. Engkau akan memberkati mereka. Tuhan, kami percaya Engkau Allah sumber berkat bagi kami. Engkau selalu punya cara untuk memberkati kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang undur daripada Engkau. Tuhan, Engkau berbisik dalam hati mereka. Biarlah mereka boleh ingat dan kembali datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, yang mana mereka mengalami kesusahan. Tuhan, Engkau hiburkan. Yang mengalami lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk program majelis di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati kerja mereka, biar mereka boleh bekerja dengan baik, dengan kerjasama untuk melayani pekerjaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan Pak Arson di tempat ini. Tuhan memberkati. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, semakin hari semakin heran. Berkati dalam pelayanannya, berkati dalam kehidupan rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Juga Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan yang daripada-Mu Tuhan untuk terus melakukan pelayanan pekerjaan-Mu dengan baik dan setia. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati di dalam setiap pergumulan mereka. Engkau memberkati di dalam setiap apa yang mereka rindukan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu menyertai hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Niko, Ibu Niko, di masa tuanya Tuhan, Engkau juga terus memimpin dan memelihara anak-Mu ini Tuhan. Engkau berkati di dalam setiap pergumulan mereka. Berikan kesehatan, berikan mereka terus berhati yang penuh ucapan syukur. Berikan keluarga Pak Niko dan Ibu Niko ini untuk terus bersandar dan berharap hanya kepadamu. Berikan kekuatan, walaupun di masa tuanya masih setia dalam pelayanan. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangganya. Tuhan memberkati anak cucu menantunya dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat GKM Mikrasa. Biarlah tangan kasih Tuhan terus menopang, memimpin dan memelihara, menyertai kami semua sidang jemaat GKM Mikrasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di mana mereka
yang ada di luar kota. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menolong mereka untuk senantiasa ingat untuk hari-hari untuk ibadah kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu di tengah situasi yang semakin hari semakin tidak menentu. Biarlah anakmu yang ada di luar kota, Tuhan Engkau tolong mereka yang jauh dari orang tua. Tuhan, biarlah Engkau selalu dekat dengan mereka dan mereka boleh tahu, boleh mengerti cinta kasih Tuhan. Mereka boleh menyempatkan waktu-waktu mereka untuk terus beribadah bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk sinode, untuk PGMB, walaupun sementara tidak ada program yang berjalan, tapi kami percaya Tuhan, tugas-tugas mereka masih banyak yang harus dikerjakan, dilakukan. Berkati di dalam setiap rencana mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi hamba-hambamu yang Kau utus untuk melayani pekerjaan-Mu di pelosok-pelosok, di gunung-gunung. Tuhan, Engkau tolong, Engkau memberkati, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan memampukan mereka untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Berikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan pada mereka Tuhan. Kami percaya jika firman-Mu ditaburkan, banyak jiwa-jiwa baru yang datang kepadamu, yang dimenangkan oleh hamba-Mu, karena kasih dan kuasa Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada pagi hari melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberkati dalam apa yang mereka kerjakan. Tuhan, biarlah Engkau ikut campur tangan. Semuanya ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa kalau sebentar kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Arson. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang hidup boleh kami dengar dan kami renungkan di dalam hati kami Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur, supaya menghidupkan firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau akan memberkati setiap anak-Mu yang bekerja di bangku pemerintahan dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka boleh bekerja takut akan Tuhan. Berkati para pemimpin, khususnya untuk Bapak Presiden, para menteri. Tuhan, Engkau tahu di dalam setiap pergumulan mereka. Engkau akan memberkati, Engkau akan ikut campur tangan Tuhan. Biarlah Bapak Presiden boleh memimpin negara ini dengan pimpinan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Bapak polisi, TNI, dan semua yang berjaga-jaga demi keamanan negara ini. Tuhan memberkati untuk kesehatan dan kekuatan mereka. Supaya mereka Tuhan memberikan kesehatan. Biarlah mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarganya yang ditinggalkan juga. Demi tugas mereka, Tuhan juga memberkati. Tuhan, jika situasi ini masih situasi pandemi, kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan, Engkau yang mengerti di dalam setiap pergumulan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kami untuk terus berharap banyak kepadamu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini juga Tuhan, kami memberikan persembahan, biarlah persembahan ini Tuhan yang menyucikan dan menguduskan, supaya boleh menjadi saluran berkat bagi semua pelayan pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati tangan yang sudah memberi persembahan. Kami tahu Tuhan, kami tahu bahwa semua adalah berkat yang daripada-Mu. Engkau Allah sumber segala berkat yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa juga untuk desa kami Kerasak, lingkungan kami. Biarlah Tuhan memberi keamanan, kedamaian. Biarlah kami semua boleh hidup rukun, saling mengasihi, saling membantu, bekerja sama dengan baik, rukun. Biarlah Tuhan ikut campur tangan. Terima kasih ya Bapa. Doa kami yang jauh kurang sempurna. Ya, kami naikkan kepadamu Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan pagi ini. Biarlah lewat firman Tuhan ini kita dapat terus hidup dan menggenapi setiap rencana Allah dalam kehidupan kita semua. Mari, saya percaya bahwa tangan Tuhan akan menolong Bapak Ibu untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Apapun persoalanmu hari ini, seberat apapun, pastikanlah tangan Tuhan menolong kita semua. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Mari katakan takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari yakini Bapak Ibu. Oh, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Tuhan selalu
tak akan terjadi tanpa seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat GKMI Krasa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan setia Tuhan. Terima kasih Engkau terus memimpin kami sampai pada minggu terakhir di bulan ini. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami memasuki bulan yang baru di dalam anugerah Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan bagi kami. Kami mau kembali merenungkan sabda firman-Mu pagi ini. Mohon kiranya tangan kasih setiamu memberkati kami, supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita bersama dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Kita akan membaca ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-24. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-24. Saya menunggu Bapak Ibu Saudara semua untuk dapat membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara semua. Sudah ketemu? Mari perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara semua. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis,
dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu, dia dan serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkannya anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengujurkan badannya ke atas anak itu 3 kali, berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengar permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun ke kamar atas, dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tetap melayani di masa-masa sulit. Tetaplah melayani di masa-masa yang sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan yang begitu mengejutkan. Ada seorang pengusaha asal Langsa, Aceh. Sepertinya dari nama dan face fotonya rupanya warga keturunan Tionghoa. Namanya Akiditio, yang menyumbangkan 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rupa-rupanya ini merupakan wasiat dari sang ayah kepada anak-anaknya untuk memberikan dana hibah sebesar 2 triliun rupiah ini untuk menangani pasien COVID-19. Tentunya Akiditio adalah seorang pengusaha yang sukses, dan tentu ini harta tabungannya yang dia bagikan kepada pemerintah daerah di Sumatera Selatan untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan dikelola dengan diawasi oleh tentunya polisi dan pengurus atau Pemda yang ada di sana. Tentu saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi berita di tengah-tengah keadaan di mana semua orang terdampak COVID-19. Ini satu tindakan yang luar biasa. Satu tindakan yang dapat menjadi teladan bagi orang lain. Ada juga gerakan-gerakan yang hari-hari ini terjadi yang digembar-gemborkan atau dilakukan oleh banyak orang, yaitu borong dan bagi, di mana mereka membeli dagangan para pedagang, misalnya kayak nasi, atau pedagang-pedagang kecil yang
Mungkin barangnya karena pandemi ini tidak begitu laku, mereka kemudian membelinya dan membagikan kepada orang lain yang membutuhkan sehingga roda ekonomi terus berjalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepertinya ini menjadi sesuatu yang sangat baik. Tapi kalau kita lihat ada kejadian yang saya sampaikan di awal, itu terjadi karena dia adalah seorang pengusaha. Sangat masih bisa dimaklumi ketika dia memberikan dana yang begitu luar biasa. Tetapi dalam pembacaan yang kita baca, ada satu kondisi yang begitu memprihatinkan terjadi kepada seorang janda di Sarfat. Didahului dengan bencana kekeringan yang terjadi karena Elia sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa tidak akan terjadi hujan di Israel dan sekitarnya sampai ketika dia mengucapkan hujan itu turun. Rupa-rupanya beberapa tahun terjadi kekeringan yang begitu luar biasa. Masa paceklik yang luar biasa terjadi di sana. Itu berarti lahan-lahan pertanian akan menjadi kering. Tidak ada orang yang dapat menanam dengan begitu baik. Dan tentu menjadi satu kekhawatiran tersendiri bagi orang-orang yang ada di sana. Saya yakin betul orang-orang akan berusaha menghemat sedemikian rupa, atau mereka akan menyimpan stok makanan yang cukup untuk mengalami masa-masa atau melewati masa-masa kritis kekeringan yang terjadi di sana. Elia juga harus ada di Sungai Kerit, di mana Allah memelihara Elia dengan cara yang luar biasa, cara yang ajaib. Saya akan mengkhotbahkannya di waktu yang lain. Lewat burung-burung gagak Tuhan memelihara Elia. Dan ketika sungai itu pun mulai kering, Allah berfirman kepada Elia supaya dia pergi ke Sarfat. Dan di sana Tuhan sudah menyediakan atau Tuhan sudah mempersiapkan seorang janda untuk melayaninya. Bapak Ibu, tentu saja bagi seorang Elia mungkin berpikir, loh, masa kekeringan, masa yang sulit, apakah mungkin ada seorang janda yang mau menerimanya, atau apakah cukup makan, atau adakah cukup stok bahan makanan untuk melayani dia? Tetapi karena Elia percaya akan firman Tuhan, maka dia berangkat juga ke Sarfat. Di depan pintu masuk kota, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Elia melihat janda itu sementara mengumpulkan kayu api. Bapak Ibu, seorang janda yang di masa kekeringan ini tentu sudah kehilangan suami, dan Alkitab mencatat dalam cerita firman Tuhan ini dia punya satu anak perempuan yang kemudian juga tinggal bersama-sama. Saya yakin tampilan janda ini tidak begitu mentereng karena kondisi. Karena kalau Bapak Ibu baca, kondisinya sangat memprihatinkan. Sangat susah. Alkitab berkata bahwa Elia meminta sedikit air kepada wanita ini, janda di Sarfat ini. Tidak mudah memang juga Bapak Ibu bagi seorang perempuan yang ada di masa kekeringan seperti ini. Air menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan saya yakin tidak mudah juga kalau ada sisa air sedikit di buli-buli, mungkin akan sangat begitu berharga ketika masa kekeringan. Apalagi dia sementara mencari kayu bakar. Itu berarti ketika mencari kayu bakar, panas yang begitu luar biasa, dia terancam dehidrasi. Wanita ini berhadapan dengan seorang nabi, Elia, yang meminta minum kepadanya.
Belum juga air itu diberikan. Elia kembali meminta sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Lebih berat lagi. Dia meminta sepotong roti kepada janda di Sarfat ini. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban perempuan ini tentu saja ya mungkin bisa ditebak oleh Elia. Tetapi Elia dalam perjalanannya, saya yakin betul Allah sudah mempersiapkan wanita ini dengan luar biasa, janda ini, untuk melayani Elia. Perempuan itu dengan luar biasa dalam keterpurukan, dalam susahnya, dalam masalah ekonomi yang dia alami, tekanan yang berat, seorang janda yang harus menghidupi seorang anak sendiri di tengah-tengah masa sukar itu, berkata dengan, saya yakin mungkin dengan nada suara atau mata yang berkaca-kaca, dia berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kondisi yang begitu kritis. Segenggam tepung dan sedikit minyak. Harta yang mereka miliki. Tinggal itu saja. Apakah mereka punya uang? Alkitab tidak mencatatnya. Walaupun mereka mungkin punya uang, tetapi ketika kondisi kekeringan, stok pangan tidak ada, orang yang punya pun tidak akan mau menjual kepada mereka. Atau kemungkinan kedua, ada yang mau menjual tapi karena janda tidak punya uang untuk membelinya. Dan stok yang mereka punya tinggal segenggam, sedikit sekali, sedikit minyak yang dia punya. Elia berkata, buatlah untukku. Nanti sesudah kau buat untukku, baru kamu buat untukmu dan anakmu. Bapak Ibu, mungkin janda ini juga pikir Elia keterlaluan. Elia egois. Apakah dia nggak pikir kalau saya punya anak dan tepung yang sisa ini, bermurah hatilah sedikit, atau berperasaanlah sedikit dengan saya. Ternyata Elia meminta jatah yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Elia melanjutkan dengan berkata, Tuhan berfirman, tepung di dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan terjadilah demikian. Perempuan janda ini pulang ke rumah. Dia berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dan betul Alkitab berkata, tepung tidak pernah habis di dalam buli-buli, dan minyak tidak pernah berkurang. Dan janda ini dengan anaknya makan tercukupi selama beberapa waktu masa kekeringan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa janda ini diberkati oleh Tuhan? Mengapa dia dipelihara Tuhan? Mengapa Allah menepati semua janjinya kepada seorang wanita janda di Sarfat yang jelas-jelas ada di Sidon, yang tidak di Israel, dan jelas-jelas mungkin wanita ini bukan juga orang Israel, yang tidak mengenal Allah Israel dengan sungguh-sungguh.
Jawabannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia meyakini Tuhan Israel, Tuhan Allahnya orang Israel adalah Tuhan Allah yang hidup. Bapak Ibu bisa melihat di ayatnya yang ke-12, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Wanita ini yakin betul bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Sehingga apapun yang disampaikan oleh Elia dan dia taat melakukannya, sekalipun dia berpikir sejenak, dia sempat komplain tinggal sedikit, tapi dia percaya sungguh bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Hari ini pun saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang sukar ini, percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang akan terus menyertai, memberkati, peduli dengan kita. Selama kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang akan terus menyertai dan memberkati kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, sebab itu janji firman-Nya kepada kita pagi hari ini. Dia hidup, dia akan terus menyertai, melindungi kita semua. Bahkan segala hal yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, kesusahan ekonomi, mungkin ada di antara kita yang kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak-anak, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan yang lain. Dia hidup, dia ada bagi kita semua. Kunci janda ini diberkati oleh Tuhan dan mau melayani, karena dia yakin Allah yang dilayaninya adalah Allah yang hidup. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janda di Sarfat ini mau melayani Tuhan yang hidup itu sekalipun ada di masa-masa yang sulit. Bapak Ibu sudah dengar tadi bahwa dia punya sedikit sekali sisa tepung dan sedikit minyak. Tetapi dia tahu betul bahwa siapa yang dilayaninya, seorang nabi utusan Allah Israel yang hidup. Maka dalam segala keterbatasannya, dalam segala kekurangannya, dia melayani. Dia mau melayani Tuhan. Dan lihatlah, mujizat itu terjadi. Mujizat yang luar biasa itu terjadi kepada janda di Sarfat ini. Tepung tidak pernah habis di dalam buli-buli, minyak tidak pernah kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, marilah kita menjadi seperti seorang janda yang ada di Sarfat. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, saya aja makan kurang, saya aja gaji kurang, bagaimana saya bisa memberi kepada orang lain? Uang di rumah aja beras tinggal sedikit, apakah saya bisa berikan kepada orang lain? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini jangan tunggu Bapak Ibu punya uang yang banyak baru memberkati orang lain, atau punya sesuatu yang berkelebihan baru mau menolong orang lain. Tapi mari berilah, menolonglah kalau itu jadi beban dalam hatimu. Berkatilah orang yang sementara kesusahan. Sebab ketika engkau beri dari kesusahanmu, engkau mau melayani di dalam masa-masa sukar sekalipun seperti seorang janda, maka keran berkat surgawi, berkat kerajaan surga itu akan diberikan dengan luar biasa, tidak akan pernah berhenti mengalir untukmu dan keluargamu. Sebab rumusan kerajaan Allah terlebih berkat memberi daripada menerima.
Seringkali juga Tuhan tidak melihat latar belakangmu, seberapa banyak engkau punya yang engkau bisa beri. Punya banyak baru bisa memberi, tidak. Ada seorang juga yang miskin, yang hanya memberikan uang 1 peser di bait Allah. Tuhan bilang dia memberi jauh lebih banyak. Bapak Ibu, mari sesusah-susahmu hari ini, saya yakin kalau Tuhan memanggilmu untuk melayani orang yang lebih susah darimu, lakukanlah. Lakukanlah. Melayani dia di masa sulit ini. Tangan Tuhan pasti akan menolong Bapak Ibu. Berkat Tuhan akan mengalir penuh kepada Bapak Ibu Saudara semua. Matematika kerajaan Allah berbeda dengan matematikanya kita. Beri kok untung, beri kok lebih baik daripada menerima. Yang gak ada kan? Kalau terima ya makin banyak, beri makin apa? Makin kurang. Rumusan dunia begitu. Tetapi rumusan kerajaan Allah, 5 roti tambah 2 ikan sama dengan 5.000 orang diberi makan. Hukum kerajaan Allah terlalu hebat, terlalu besar bagi kita. Untuk itu mari pagi ini saya mengajak kita semua, mari di masa-masa sulit seperti ini saling berbagilah. Kalau melihat ada orang lain susah di sekitar kita, tolonglah, bantulah, layanilah. Sekalipun mungkin kita juga kekurangan. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dengan limpah. Mari semakin banyaklah memberi, semakin banyaklah memberkati. Walaupun ini masa-masa sukar untuk kita semua. Tapi kalau kita mau melayani Tuhan di masa-masa sukar seperti ini, firman Tuhan berkata, gandum, tepung di dalam buli-bulimu tidak akan pernah habis. Minyak di dalam buli-bulimu juga tidak akan pernah habis. Percayalah, tangan Tuhan akan menjaga dan memberkati kita semua. Selamat melayani Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Jadilah berkat bagi banyak orang dan Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kebaikanmu bagi kami. Terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan yang tidak pernah berakhir. Tuhan, kami tahu semua kami di masa yang sulit. Kami ada di masa-masa yang sukar. Tetapi kami juga tahu seperti janda di Sarfat yang terus mau melayani Tuhan sekalipun dia kekurangan. Bahkan sangat sulit. Ketika kematian menghampirinya, ketika stok makan terakhir ada padanya, dan Tuhan memanggil untuk melayani, dan dia taat melakukannya, maka tepung di dalam tempayan dan minyak di dalam buli-buli tidak pernah habis. Terus keran kerajaan surga, keran berkat surga mengalir untuknya. Demikian juga kami hari ini. Biarlah kami terus mau melayani Engkau sekalipun di masa-masa sukar hidup kami. Kami mau jadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh.
seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus tetap baik. Dia manis bagi kita. Apapun kata orang tentang Yesus di luar sana, tapi Tuhan tetap baik dan tetap senantiasa manis bagi kita. Saya pagi ini ingin kita semua menyanyikan pujian ini, pujian dalam bahasa Ambon. Beberapa waktu kita sudah menyanyikannya dan saya rasa pujian ini sangat memberkati saya secara pribadi hari-hari terakhir ini. Dia tetap baik, dia tetap manis bagi kita semua. Yesus manis, sio sungguh manis lawangi. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangi. Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus manis, Yesus manis, sio sungguh manis lawangi. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangi. Lah biar harta bombong kalangi, lah biar nama harum kasuh, sing ada satu yang bisa lawan lain, cuma Yesus tanpa bagantung hidup. Katakan Yesus manis, Yesus manis, sio sungguh manis lawangi. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangi. Lah biar dihina, biar disiksa gandungi, lah biar darah tumpah sampai mati, hidup ini cuma par Yesus manis. Mati itu untungnya, Yesus manis, sio sungguh manis lawangi. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangi. Biar orang mau bilang apa, biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita mengaku iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Bapa di surga, tengadahkan tanganmu, dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang maha mencukupi memberkati dengan limpah apa yang engkau memakan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjagai roh, jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacala sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dan mengangkat kita pulang ke kerajaan surga yang mulia. Yang sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama kita berkata, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua. Sebagai gembala jemaat dan atas nama Bapak Ibu Penatua dan Diaken Gereja, kami selalu berharap dan menghimbau Bapak Ibu Saudara semua untuk tetap taat protokol kesehatan, tetap memakai masker kemanapun Bapak Ibu pergi, beraktivitas di luar rumah, sering mencuci tangan dengan air mengalir, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan tetap berserah kepada Tuhan, dan kiranya kita dapat melalui wabah pandemi ini dalam anugerah Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.